gara-gara melakukan prosedur sedot lemak gitu ya, untuk mendapatkan tubuh yang lebih kurus gitu ya, pada acara pernikahannya nanti, justru calon pengantin ini meninggal dunia guys. Halo guys, balik lagi bersama aku, Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Official. Dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini, kenalin ini merupakan channel yang akan memberikan informasi ke kalian guys, khususnya informasi seputar kesehatan gitu ya. Maka dari itu, apabila kalian tertarik nih, kalian jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Karena memang setiap minggunya itu pasti akan ada video-video baru ya, yang cukup menarik buat kalian simak guys. Maka dari itu, jangan lupa tekan tombol loncengnya guys. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Ya guys, pada informasi kali ini aku akan ngebawain dimana ada seorang pengantin nih, lebih tepatnya itu calon pengantin yang meninggal 2 hari sebelum dia itu melakukan pernikahan. Diakibatkan tindakannya beberapa hari sebelumnya, dia itu melakukan sedot lemak gitu ya, dimana sedot lemak yang bertujuan untuk ingin kurus gitu ya, ingin mendapatkan badan yang lebih kurus gitu guys. Akan tetapi sangat disayangkan justru tindakannya itu merenggut nyawanya bahkan sebelum dia melakukan pernikahan gitu guys. Bagaimana ceritanya? Kita langsung aja ke beritanya guys. Iya guys, keinginan seorang calon pengantin nih untuk tampil sempurna di hari pernikahannya itu ya pasti siapa yang nggak mau gitu ya. Termasuk dari wanita yang akan aku ceritakan kali ini gitu guys. Dimana wanita ini gara-gara melakukan prosedur sedot lemak gitu ya, untuk mendapatkan tubuh yang lebih kurus gitu ya, pada acara pernikahannya nanti, justru calon pengantin ini meninggal dunia guys, 2 hari jelang acara pernikahannya. Korban merupakan seorang wanita berusia 26 tahun bernama Lin. Dan Lin ini itu sangat mendambakan memiliki tubuh langsing di hari pernikahannya. Maka dari itu nih, Lin rela mengeluarkan banyak uang demi melakukan sedot lemak. Pada 17 Agustus lalu, Lin diantar sang tunangannya ke klinik kecantikan dan estetik medis di Datong, Taipei, Taiwan ya lebih tepatnya, untuk melakukan sedot lemak di bagian lengan dan juga perutnya guys. Dan operasinya pun itu berlangsung selama 5 jam ya. Sang tunangan yang menunggu Lin mendadak melihat kejadian tak terduga nih guys. Ia melihat para tenaga medis berlari masuk dan keluar dengan buru-buru. Dan tidak mengerti ya apa yang sedang terjadi, sang tunangan pun itu bertanya kepada para medis yang berlari tersebut. Tenaga medis itu ternyata sedang melakukan CPR guys pada Lin, karena detak jantungnya itu terus menurun. Dan yang pastinya tunangan Lin itu sangat ketakutan dong melihat dan juga mendengar bahwa tenaga medis itu menyampaikan sesuatu hal buruk yang sedang terjadi pada Lin gitu. Dan segera setelah itu, tenaga medis di klinik kosmetik itu memanggil ambulan dan membawa Lin ke rumah sakit. Karena memang tempat Lin melakukan sedot lemak itu merupakan sebuah klinik ya, bukan rumah sakit gitu. Jadi pada saat Lin mengalami penurunan denyut jantung, atau istilahnya itu Lin ini sedang mengalami masa-masa kritis gitu, dimana jantungnya itu nyaris berhenti nih di awalnya gitu ya. Pada saat di klinik itu, keadaan jantung Lin itu drop gitu ya, terus menurun, dan apabila dibiarkan itu bisa berhenti total gitu guys. Makanya tenaga medis yang ada di klinik ini langsung membawa Lin ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut gitu guys. Dan otomatis pada saat Lin itu dibawa ke rumah sakit dengan ambulan, tunangan Lin juga ikut pergi gitu ya, menemani tunangannya. Dan saat duduk di ambulan, tunangan Lin itu bertanya kepada tenaga medis bagaimana keadaan Lin itu. Tapi sangat sayang banget gitu ya, di perjalanan nyawa Lin itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Jantungnya itu berhenti total pada saat perjalanan ke rumah sakit gitu guys. Sesampainya di rumah sakit, dokter rumah sakit pun mencoba menyelamatkan nyawa Lin, tetapi tidak berhasil guys. Jadi pada saat Lin sampai ke rumah sakit itu, denyut jantung Lin itu sudah tidak ada ya. Dia itu sudah mengalami henti jantung di perjalanan gitu ya. Walaupun demikian, dokter di rumah sakit juga tetap melakukan CPR gitu ya, dimana dokter mencoba untuk menyelamatkan Lin ya, yang mungkin masih bisa diselamatkan guys. Tapi sangat disayangkan banget gitu ya, usaha dari dokter ini itu tidak membuahkan hasil yang cukup baik gitu guys. Jantung Lin tetap tidak bisa berdenyut lagi gitu guys. Dan Lin dinyatakan meninggal di depan tunangannya sendiri guys. Meninggalnya Lin secara tiba-tiba telah membuat keluarga shock dan juga terpukul gitu. Apalagi bagi tunangannya ya, dimana tunangannya yang mengantarkan Lin ke klinik tersebut dan tunangannya juga yang melihat
Lin juga pada saat detik-detik terakhirnya gitu guys. Jadi pasti menyesal banget lah ya bagi tunangannya. Keputusannya itu membawa Lin ke klinik kecantikan tersebut lah. Apalagi pernikahan Lin itu tinggal hitung hari lah ya. Tinggal beberapa hari lagi gitu. Tepatnya 2 hari lagi menjelang pernikahan. Setelah kejadian itu, sang tunangan dan keluarga Lin itu berasumsi ada sesuatu nih yang terjadi selama operasi sedot lemak berlangsung gitu, yang menyebabkan kematian Lin. Karena ya keluarga bingung masa gegara sedot lemak gitu ya, yang dilakukan oleh banyak pasien, tapi Lin malah berakhir dengan kehilangan nyawa gitu. Alhasil ya keluarga itu menyalahkan klinik kosmetik dan melayangkan gugatan untuk diselidiki lah apa penyebab dari kematian Lin. Keluarga Lin itu mempertanyakan apakah klinik kosmetik ini menunda penyelamatan Lin setelah melihat denyut jantungnya menurun ataukah tidak gitu. Namun pihak klinik itu menjawab bahwa semua ahli bedah dan ahli anestesinya itu memiliki sertifikasi profesional dan juga prosedur yang dilakukan itu sesuai dengan peraturan medis. Pada 19 Agustus lalu, hanya 2 hari nih setelah kematian Lin terjadi ya, klinik dibuka kembali. Dan hal ini itu membuat keluarga Lin itu sangat marah lah. Dan saat ini pun polisi setempat itu sedang menyelidiki ya kasus tersebut gitu. Dan menunggu hasil otopsi juga untuk melihat apa penyebab sebenarnya dari kematian Lin. Dan sebenarnya juga banyak sih kasus-kasus yang pernah terjadi juga ya setelah pasien-pasiennya itu melakukan sedot lemak ya. Seperti kasusnya aktris muda bernama Chetana Raj ya yang meninggal di usia 22 tahun usai dia melakukan operasi sedot lemak guys. Di mana Chetana Raj itu menghembuskan napas terakhirnya itu di sebuah rumah sakit. Dan sebelum meninggal, Chetana itu diketahui nih sempat pergi ke klinik kecantikan untuk melakukan sedot lemak demi tampil langsing. Dan setelah diselidiki, Chetana ini mengalami komplikasi yang menyebabkan serangan jantung dan juga efusi pleura selama dilakukannya operasi. Dan Chetana juga langsung dilarikan ke rumah sakit untuk melakukan tindakan darurat seperti ya CPR sama seperti Lin tadi gitu. Tapi alhasil nyawanya juga tetap tidak selamat guys. Kasus lainnya itu ada juga nih ya, datang dari Mesir ya. Ada wanita asal Mesir ya, gimana gadis ini itu harus kehilangan nyawanya itu setelah menjalani perawatan sedot lemak untuk menghilangkan sekitar 31,7 kg lemak di tubuhnya. Diketahui gadis ini bernama Mena. Sebelum meninggal, Mena sempat dibawa ke dokter yang mengoperasinya dengan duduk di kursi roda selama seminggu setelah menjalani operasi prosedur sedot lemak ini. Saat itu, sang ibu mengizinkan putrinya itu menjalani operasi sedot lemak karena diberitahu oleh dokter kalau perawatan sedot lemak adalah operasi sederhana. Karena ibu Mena ini berpikir prosedur sedot lemak ini merupakan salah satu prosedur yang sederhana gitu ya. Dan yang pasti mengalami tindakan kegagalan yaitu yang minimal juga gitu pastinya ya. Maka dari itu ibu Mena pun mengizinkan Mena untuk melakukan prosedur sedot lemak gitu. Dan selama perawatan Mena itu sering ya mengeluhkan nyeri gitu di area bekas-bekas operasinya gitu. Tapi dokter tersebut kemudian memberikan pereda nyeri pada jahitan di tempat operasinya. Dan mereka berdua diminta untuk pulang gitu. Jadi kayak pas diperiksa dokter ya tidak mengalami hal-hal yang buruk lah ya. Hanya mengeluhkan keluhan nyeri dan dokter itu memberikan obat penghilang rasa nyeri gitu. Dan selanjutnya saat malam hari, Mena itu sudah ditemukan di tempat tidur dengan keadaan yang tidak sadarkan diri. Diketahui, Mena itu meninggal karena pembekuan darah di paru-paru dan juga perutnya guys. Sementara itu, Dr. Mina Gerges mengatakan kepada BBC bahwa dirinya itu tidak melakukan kesalahan apapun saat merawat Mena gitu. Ia juga menolak memberikan komentar lebih jauh terkait kasus tersebut karena untuk menjaga kerahasiaan pasien juga. Intinya penjelasan dokternya itu kematian Mina itu disebabkan oleh emboli yang terjadi setelah sedot lemak. Dan tidak dilakukan otopsi juga ya, atau tuntutan pidana yang diajukan ke pihak klinik dan juga dokternya. Jadi kayak kasusnya itu close case aja gitu guys. Menurut teman-teman Mena pun ya, alasan mahasiswa hukum ini nekat melakukan sedot lemak sepertinya karena ia itu sedih dengan berat badan yang mencapai 101 kg gitu. Dan juga Mina itu sering tuh bertanya-tanya kepada kawan-kawannya, memangnya saya ini gemuk banget kah gitu kah? Saya tidak cukup cantik kah gitu. Jadi kayak apa ya? Mina itu kayak depresi sendiri gitu, memiliki tubuh yang bobotnya itu tidak biasa lah. Yang menurut dia itu sangat membuat dia itu depresi, stres dengan badannya yang sekarang gitu guys. Makanya Mina itu sangat ingin kurus ya, walaupun memilih jalur yang instan gitu dengan cara sedot lemak gitu guys.
yang akhirnya itu merenggut nyawa dia sendiri guys. Dan oke ya, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa menghibur kalian, bisa memberi manfaat ke kalian gitu ya. Dan sebenarnya juga kalian bisa komen di bawah seputar video ini apabila kalian punya komentar. Dan juga kalian bisa komen di bawah ya apabila kalian punya ide-ide untuk video ke depan. Kalian bisa langsung komen aja di bawah guys, nanti aku akan bacakan kok. Dan seperti biasa, kalian bisa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian gak suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin menurut kalian itu butuh tentang informasi yang ada di video kali ini gitu. Dan subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload ya minggunya di channel ini, karena memang setiap minggunya seperti yang udah aku bilang sebelumnya ya, setiap minggunya itu pasti akan ada video-video menarik buat kalian simak guys. Dan terakhir juga kalian bisa follow aku di Instagram @dr_andisetiawan karena aku juga cukup sering memberikan informasi-informasi di sana juga guys. Oke guys, jangan lupa gitu ya. Baiklah, aku undur diri dulu, see you next video, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.